Halo, selamat sore. Sebelumnya nama Abang siapa dan dari prodi apa? Nama saya Johnson Manurung dari Prodi Digital. Oke, sambut dan 2002. Oke Bang, di sini kami dari kelas pendamping C sama 4 ada tugas nih Bang tentang riset. Bagaimana sih pendidikan Pancasila itu dalam etika? Nah, jadi saya ada satu pertanyaan buat Abang. Nah, begini Bang. Kalau Pancasila itu bisa menjadi sebuah aplikasi, kira-kira nama aplikasinya apa? Kalau enggak fiturnya deh Bang. Terus apa sih yang membuat itu membantu kita beretika dalam dunia teknologi sekarang? Mungkin kalau aplikasi mungkin aplikasinya Sila Connect itu AI. Di mana dia punya fitur mengingatkan kita gimana cara berperilaku, dia menyaring apa yang kita posting ataupun yang nggak harus kita posting. Thank you ya Bang. Ini sih Kak, boleh tahu nama Kakak siapa dan dari mana? Nama saya Nazwa Putri, saya dari Prodi Kewirausahaan S24. Oh, izin bertanya ya Kak. Boleh. Coba Kakak sebutkan satu kasus viral di media sosial yang menurut Kakak menunjukkan bahwa kita benar-benar butuh etika Pancasila. Menurut saya kasusnya itu perundungan online terhadap anak aktif. Kenapa kasus itu ya Kak? Dari saya yang dapat dari sekolah itu tentang menunjukin adanya kalau aduan soal perundungan digital naik terus dari tahun ke tahun. Gitu ya. Makasih ya Kak. Iya. Halo Kak, selamat sore. Boleh tahu nama Kakak siapa dan dari mana? Selamat sore, perkenalkan. Nama saya Usiana Simatupang. Saya dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke Kak, aku ada satu pertanyaan buat kamu. Kakak itu lebih sering menggunakan teknologi untuk kemanusiaan kayak membantu orang lain atau sekedar share informasi ke meeting atau untuk kepribadian, sekedar hiburan gitu. Kalau realistisnya itu kombinasi sih di antara keduanya, bisa untuk membantu orang dan juga untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk tapi lebih ke kepentingan pribadi sih, contohnya kayak scroll TikTok atau scroll IG. Kalau untuk pembantuan kemanusiaan itu mungkin lebih ke kayak referensi, kayak minat, Apa sih Kakak? Nampo Wina Batede dari Prodi PGSD. Menurut Kakak nih, apa hal yang paling positif tentang teknologi ini? Apa misalnya? Apakah itu sinambungan dengan Ya, apa ya, nilai positif yang dapat dirasakan mungkin bisa kita lihat dengan keadaan sekarang sih karena kan sekarang dengan berita-berita sekarang yang banjir, longsor, bahkan beda sendiri, juga. Nah, mungkin kita juga sadar ada beberapa platform yang membuat penggalangannya. Saya bilang nilai Pancasila berupa gotong royong. Nah, jadi kan dari platform itu termasuk sangat positif gitu loh, kayak ini dengan adanya gotong royong dalam untuk membantu teman-teman kita sekitar yang terdampak oleh kondisi bencana sekarang ini, itu sangat itu udah termasuk hal positif yang paling bisa kita rasakan untuk saat ini. Itu sih menurut saya. Kasih ya Bang. Selamat sore Pak. Kalau boleh tahu sama nama abangnya? Nama saya Muhammad Rizky Saputra dari Fakultas BIX dan 23. Memang kami dari Fakultas Ekonomi ingin mewawancari Abang tentang soalnya di antara teman-teman Anda, apakah Anda melihat kesadaran tentang etika teknologi itu kuat atau biasa saja atau malah cenderung diabaikan? Menurut Abang kayak mana? Menurut saya biasa saja, tapi ada juga dari teman-teman saya yang peduli tentang privasi mereka di media sosial. Iya Bang, terima kasih banyak ya Bang. Perkenalkan dulu nama Atis ya. Perkenalkan nama saya David Lakdar. Saya berasal dari Unimed tahun 2025. Jurusan saya PKU kelas A. Oke. Ini saya ingin memberi pertanyaan. Jika Anda adalah Menteri Komunikasi dan Informatika saat ini, kebijakan paling simpel apa yang akan Anda buat agar nilai Pancasila diterapkan dalam penggunaan media sosial?
Terima kasih kepada orang yang sudah memberikan saya pertanyaan. Izinkan saya menjawab. Mungkin kalau saya menjadi Menteri Informasi, saya akan membuat postingan-postingan yang dimana mengandung potensi konflik itu atau hoax seperti misinformasi, otomatis diberi label edukatif, berisi nilai-nilai Pancasila yang relevan, sederhana, edukatif, preventif, dan lebih mungkin lebih sederhana untuk diterima orang banyak gitu Bang. Kayak biar lebih paham lah orang-orang di sekitar ketika mendapatkan informasi tersebut dari mungkin itu sih. Halo Bang, sore. Dengan Anda siapa? Nama saya Yudha Sulaiman. Saya merupakan mahasiswa. Oke, dari jurusan apa dan statusnya apa? Oke, saya STAM 202 jurusan IPB. Sini saya bertanya tentang etika berteknologi. Jadi, manakah yang lebih sulit melakukan era digital? Mengkakai keberagaman atau bersikap adil saat berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal secara online gitu? Kalau menurut saya, yang lebih sulit itu adalah bersikap adil. Karena sebagian orang itu cuma bisa melihat potongan kecil dari apa yang bisa mereka lihat dari dampak yang sebenarnya. Jadi penilaian orang itu tidak selalu objektif. Dan hukuman absurd juga dari orang lain yang membuat suatu pandangan orang itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Terima kasih, Bang. Yes.